Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Saiful Mujab selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Umum dan teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Zahwa Briliana Hirmanda, Wafik Al-Ahya, dan Ahmad Rifaldi akan menyampaikan materi yaitu mengenai idealisme Plato. Yang pertama ada riwayat hidup Plato. Plato lahir pada tahun 428 atau 7 Masehi dalam satu keluarga terkemuka di Athena. Ayahnya bernama Ariston, seorang bangsawan keturunan Raja Kodrus, dan ibunya bernama Prikiton. Nama Plato yang sebenarnya adalah Aristokles. Kemudian ia diberi nama baru oleh guru pelatih senamnya yaitu Plato. Plato dalam bahasa Yunani berasal dari kata benda atau platos yang dibentuk dari kata sifat platus yang berarti lebar. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis Philosophical Dialogues dan pendiri dari Akademi Politik di Athena, yaitu sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Plato juga diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat secara umum. Selain sebagai filsuf, Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama-agama barat dan spirituasi. Pemikiran Plato dikembangkan menjadi Neoplatonisme oleh para pemikir seperti Plotinus dan Poridi. Idealisme Plato. Idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran atau mind, roh atau soul, atau jiwa spirit dan pada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Pandangan-pandangan umum yang disepakati oleh para filsuf idealisme yaitu 1. Jiwa atau soul manusia adalah unsur yang paling penting dalam hidup. 2. Hakikat akhir alam semesta pada dasarnya adalah non-material. Plato percaya bahwa ada dua dunia di alam yang kita huni ini. Pertama, dunia spiritual atau dunia mental yang bersifat abadi, permanen, berurutan, teratur, dan universal. Kedua, dunia penampakan, yaitu dunia pengalaman melalui penglihatan, sentuhan, bau, rasa, dan suara yang sifatnya berubah, tidak sempurna dan tidak teratur. Konsep keadilan menurut Plato. Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia, sehingga pemikiran irasional termasuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu A. Pemilihan kelas-kelas yang tegas. Misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan dengan tegas dengan domba dan manusia. B. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya. Perhatian khusus terhadap kelas ini persatuannya dan kepatuhan pada persatuannya. Aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas. Dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya. 1. Ada epistemologi idealisme. Epistemologi dan idealisme memang berhubungan dan keterkaitan. Epistemologi idealisme adalah suatu cabang dari filsafat yang mengkaji dan membahas tentang batasan, dasar, dan potensi alat keabsahan, validitas, dan kebenaran ilmu, makrifat, dan pengetahuan manusia yang berjalan dengan ideal. 2. Implikasi idealisme terhadap pendidikan. Bagi Plato, pendidikan itu adalah suatu bangsa dengan tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan negara dan perorangan. Peranan pendidikan paling utama bagi manusia adalah membebaskan dan memperbarui. Dengan adanya itu, maka akan membentuk manusia yang berhasil menggapai segala keutamaan dan moralitas jiwa yang menghantarkannya ke ide yang tinggi, yaitu kebijakan, kebaikan, dan keadilan. 2. Teori manusia gua. Salah satu ilustrasi Plato yang paling terkenal disebut sebagai perumpamaan gua. Poin utama Plato mengenai manusia gua ini adalah bahwa manusia menyangka kenyataan berdasarkan apa yang mereka persepsi. Teori atau konsep mitos gua atau disebut myth of cave. Dalam teori ini diulas secara panjang lebar
tentang sebagai resiko dan konsekuensi seseorang jika tidak memiliki banyak ilmu, pengetahuan, atau wawasan. Orang yang wawasan pengetahuannya sempit oleh Plato diibaratkan orang yang baru keluar dari gua. Pandangannya silau, tidak jelas, kabur, sehingga tidak bisa membedakan mana yang putih, tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tidak bisa membedakan mana yang baik lurus dan mana yang bengkok. Kemudian ada manusia dan negara menurut Plato. Dalam pikiran Plato, pengetahuan tentang manusia diperoleh tidak hanya melalui analisis individual subjektif, tetapi juga terutama melalui penelitian objektif atas kosmos natural dan kosmos politis. Analisis Plato tentang manusia dalam Republik bermakna bagi pemikiran antropologis modern. Terletak dalam fakta bahwa kultur sosial dari suatu masyarakat atau negara berintegrasi dengan suatu tipe personalitas tertentu. Teorinya tentang negara disertai dengan perbedaan-perbedaan tergantung pada teori peta psikologis tentang pembagian natural atau tentang fungsi-fungsi jiwa. Salah satu karya terkenalnya adalah Republik, yang mewakili konsep masyarakat ideal menurut pemikirannya. Bentuk pemerintah terbaik menurut Plato adalah aristokrasi, bukan aristokrasi turun-temurun atau monarki, melainkan sebuah aristokrasi kepiawaian. Bentuk aristokrasi kepiawaian memungkinkan kekuasaan berada di tangan orang-orang terbaik dan paling bijak di negerinya. Orang-orang tersebut dipilih melalui pemungutan suara, tetapi melalui proses seleksi yang ketat. Mereka yang telah terpilih menjadi anggota kelas wali atau disebut pemimpin harus memasukkan anggota tambahan ke jajaran mereka berdasarkan kepiawaiannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.